Hello guys, welcome to Youth and Teens Podcast Tempe, Teman Pemuda Podcast. Nah, ini merupakan program kita yang pertama di mana melalui podcast ini kita rindu teman-teman semua bisa diperlengkapi, bisa diberikan informasi supaya kita sama-sama boleh semakin mengenal, semakin bertumbuh satu sama yang lain. Nah, saat ini gue mau kenalin sama lu satu orang yang ya, kalau kalian datang ke gereja, ke acara pemuda, persekutuan pemuda, ataupun ibadah umum, kalian pasti lihat orang ini. Tentunya Pak Berli. Bukan Pak Berli juga, ya. Kita tahu, tuh kan gue jadi ini kan. Nah, kita sambut dia, Babang Christian. Yeay. Kalau ke gereja Oke, Pak Berli Anda terus. Oh iya, kan di pemuda. Iya, oke teman-teman, mungkin sedikit perkenalan bagi kita dari Nggak usah kenal. abang kita satu ini ya. Ya mungkin, ya siapa tahu nanti berikutnya orang udah kagak tahu lu siapa kan. Iya juga sih. Oke, jadi siapa Anda? Asal jangan bilang Legion ya. Saya Christian Osana. Saya di sini apa ya? Coaster. Iya. Orang vaksin gue tulisannya coaster. Gua Pemuka agama. ketua pemuda di dipilih secara terpaksa. Terpaksa loh ya. Sudah berapa tahun ya? Berapa abad tuh kayaknya. Iya kayaknya abadi gue di sini. Iya. Ya gitu aja sih. Iya, senang lah kita pertama kali memulai podcast ini melalui kita mulai pertama-tama dengan ketua pemuda kita. Iya, teman-teman, kita mau tanya-tanya nih sama si kalau yang remaja koko keren kita, ya sih. Kalau misalnya yang pemuda sohib kita, teman kita ini satu ini. Nah, gue penasaran ya sama hidup lo. Lo kan jalanin pelayanan ini sudah lama gitu kan. Kalau orang datang lihat lu itu kayaknya sudah langsung wah lihat ada mahkota rohaninya itu keren banget gitu kan, rohani gitu, main bass ada ya, WL iya, ngayomin anak remaja juga iya. Terus apalagi nih selalu waktu masih onsite sopir antar jemput juga dengan rela iya gitu kan. Iya lagi bener. Iya, gini nih, tampilan lu itu orang sudah bisa sudah bisa stigma kalau lu itu anak yang rohani banget, iya kan? Nah, tapi gue yakin dan percaya setiap orang yang di baliknya itu rohani pasti ada story di baliknya. Nah, itu gue pengen tahu dan mungkin teman-teman juga penasaran, who is Christian Osana? Gitu kan? Siapa dia? Asal bukan Legion jawabnya. Nanti Tuhan Yesus usir ke Gerasa. Gue ngomong apa sih? Ya, kita coba teman-teman ya. Selama ini picture-nya orang rohani, tapi boleh tahu nggak masa muda lu itu lu habisin kayak gimana? Waduh, masa muda. Masih muda sih sekarang. Iya, masih muda. Berarti dikit lagi kan merit kan? Berarti sekarang masih dilakukan itu kenakalannya. Oh, masa remaja deh, masa remaja. Masa remaja, iya masa remaja. Masa remaja gua ya. Masa remaja itu ya kalau dibilang nakal sih nggak nakal-nakal banget juga sih, nggak yang obat-obatan gitu yang enggak lah kayak gitu. Cuma kenakalan gue itu biasanya nular sih. Oke. Jadi ya memang faktor lingkungan gitu. Jadi kalau gue tuh dulu Ketular. iya ketular dan menularkan jadinya. Oke, Gitu. Oke. Jadi gue tuh dari kecil hidup di lingkungan yang memang jadi minoritas lah. Gitu ya. Karena kan nggak semua kita yang hidup khususnya kalau gue kan Chinese gitu, biasanya hidupnya ya Chinese gitu. Kalau gue tapi di situ yang memang jadi minoritas lah. Jadi dari kecil itu sekolah itu gue di negeri, SD, SMP, SMA itu gue sekolah negeri tuh. Cuma TK aja sih swasta. Kenapa bisa masuk negeri itu pun karena waktu itu bokap itu PHK. Jadi pas mau masuk SD swasta, jadinya nggak punya duit, akhirnya ya udah masuk negeri. Karena waktu itu negeri murah banget kan. Sampai sekarang juga. Sekarang gratis. Dulu gue itu sekolah
bayar 6.000 kalau nggak salah itu. Ya kan murah banget nih. Mungkin teman-teman yang udah pemuda sekarang dulu ngalamin juga lah. Iyalah, gitu. Hidup anak negeri. Iya, sama ya Pak. Sama sih. Negeri. Gitu. Nah itu jadi teman-teman itu kebanyakan ya bukan dari kalangan Chinese ataupun kalangan Kristen gitu dari kecil. Ya bisa dibilang bukannya mendiskreditkan satu suku atau orang gitu ya. Memang lingkungan itu akan kurang lebih mempengaruhi lah hidup kita gitu. Iya. Nggak mungkin kan juga dari contohnya kenakalan itu ya timbul dari memang dari lingkungan. Oke. Lingkungan yang membuat kita pengen tahu kenakalan yang satu rasanya gimana, yang satu rasanya gimana. Nah itu dulu itu gua aja mulai ya kalau dibilang nakal-nakal gitu ya mulai dari mungkin dari kelas 4 SD kali ya. Udah mulai badung. Iya mulai Bandung, maksudnya Bandungnya bukan yang ngerampok atau apa gitu, maksudnya gitu. Curi sendal tetangga. Enggak. Curi duit orang tua. Top. Ya itu, jadi SD itu dulu tuh di SD itu banyak ini ya, apa ya, pasang-pasangan gitulah dibilangnya. Apa sih kalau kita masang misalnya mengambil tali yang panjang dapat apa, yang pendek dapat apa gitu ya. Terus sama banyak lah kayak gitu-gitu. Nah itu yang membuat gua tuh pengen terus nyoba gitu. Nah kan duit terbatas dulu jajan sehari itu cuma 2.000. Yang kecil banget kan. Nah itu Zaman perjuangan ya. iya zaman perjuangan. Jadi rasa pengen taunya itu jadi membuat ya udah ngambil duit orang tua. Akhirnya dulu kan nyokap gue dagang kan. Iya. Jadi duitnya tuh 1.000-an, 2.000-an, banyak lah, 10.000-an tuh nggak dirapihin di tas masuk gitu aja gitu. Jadi gua kalau ngambil satu lembar pun nggak bakal ketahuan. Nah itu. Kalau anak-anak yang nonton ini, don't try this at home ya. Don't try this at home. Gue lupa mau disclaimer gitu. Jadi jangan sampai gua sharing ini bukan berarti gua mencontohkan gitu ke kalian untuk ikut gitu, jangan. Iya. Ingat, masa lalu kelam bukan untuk dibanggakan. Iya betul. Sip, lanjut. Nah jadi ya dulu itu sering banget sih nyolong duit orang tua itu, wah itu gila sih. Jadi bahkan angkanya itu bisa berkelipatan, itu makin lama kan makin besar pasti kan. Dari kecil-kecil. Dari kecil 2.000, 1.000, 2.000, 5.000 sampai itu berlangsung mungkin cukup lama kali ya, nggak cuma di SD itu, bisa sampai SMP mungkin gue inget itu. Sampai SMP, SMA. Mungkin iya kayaknya. Iya. SMA. Iya. Nah itu salah satu kenakalan gue tuh dulu itu tuh. Nah sampai titik terakhirnya gue bisa berhenti kenapa? Itu lucu sih sebenarnya. Apa? Jadi dulu kan kalau orang tua gajian masih cash dulu ya, jarang lah yang ditransfer kan. Jadi duit 100-an ribu, 200, jadi di segepok gitulah. Nah itu satu saat gue ngambil di lemari, mak gue kayaknya karena udah sering nih ya, mungkin dia udah di batasnya gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya mungkin tahu kan, pasti dia kan ngitung. Cuma tutup mata lah ya. Iya tutup mata, udahlah gitu kan. Terakhir itu dia ngitung mungkin ya. Dia tanya. Ngomong tapi ngomong doang gitu maksudnya. Ini duit gue kok hilang mulu ya katanya ya. Di lemari kok nggak ada ya. Pelihara tuyul aja enggak ya. Nah, itu lucunya itu. Dia ngomong, apa ada tuyul ya di sini? Ngomongnya ada gue lagi. Terus gue langsung mikir, aduh, gue dikira tuyul. Tuyulnya kegantengan sih. Iya. Akhirnya saat itu pas dia ngomong gitu, gue balikin duitnya. Gitu ya? Iya, habis setelah itu ya gue udah gak pernah lagi. Terus reaksi malu gimana waktu itu? Waktu itu gue lupa ya. Kayaknya dia, ya udahlah habis itu ya udah. Memang duitnya ada lagi ya sudah gitu. Iya. Udah sejak itu dia udah gak pernah ngomong lagi sih. Mungkin dia udah firasat. Iya. Lu pas kebetulan ada di sono. Iya, ada di situ dia ngomong. Iya kan? Sengaja. Curiganya udah gede nih. Wah, ini nih si bontot nih yang ngambil nih. Iya kan? Waktu dia ngomong kayak gitu, lu perasaan. Iya, karena perasaan ya udah gue balikin deh. Iya. Tapi waktu itu gue balikinnya nggak ke tempatnya ya kalau nggak salah. Jadi gue lempar di dari kamar zaman dulu kan ada yang lubang anginnya tuh. Jadi gue lempar masukin ke kamar situ. Jadi duitnya tuh di bawah. Gue nggak balikin ke tempatnya. Jadi gue mensiasati biar supaya itu kelihatannya kayak tuyul beneran itu dibalikin.
Sip. Berarti lu memang dari mulai start kelas 4 SD, Ya. memang lu nyuri-nyuri duit orang tua Ya, sampai kayak gitu gede lah kayak gitu ya. Nah, kira-kira selain itu kenakalan remaja lu itu apakah sampai di situ atau mungkin uang itu berkembang bercabang ke bagian yang lain, mencoba kenakalan yang lain. Ya, kita tahu lah, kita kan sama-sama Iya. pernah di masa-masa itu, iya kan? Pernah di masa-masa gua Badung juga dulu kayak gitu, gitu kan? Tapi gua nggak nyuri duit orang tua sih. Cuma gua minta banyak duit, terus gua akal-akalin lah alasannya gitu. Sama aja sih esensinya. Sama aja sih esensinya. Sama aja esensinya, gitu. Menggelapkan. Iya, cuci uang. Cuci uang orang tua. Nah, cuma kalau gua dulu itu uang yang didapat jadi wujud yang lain, Badungnya. Entah itu beli A, beli Iya. B, beli C gitu. Ya, kurang lebih sama sih. Gue juga kadang-kadang nggak semua. Kalau yang pasang-pasangan itu kan ada yang dapat, kadang enggak kan. Jadi ya duitnya habis. Kalau emang nggak dapat ya duitnya habis sudah. Tapi kalau lagi dapat ya dapat hadiah, Tamiya. Terus gue juga pernah nyolong duit itu buat beli tembak-tembakan tuh. Dari yang mulai kecil sampai yang panjang tuh dulu gue punya tuh. Emak gue bingung kali ya. Tapi gue selalu umpetin sih. Iya. Jadi kalau gue beli tuh gue nggak pernah tunjukin. Kan bingung, lu jajan sehari 2.000 kok bisa beli ginian kan nggak mungkin dong. Jadi gue umpetin dulu. Terus masukin dalam lemari lagi ya. Iya betul. Yang bersihin kamar lu malu lagi. Iya. Cerdas banget ini. Cerdas. Nah, tapi gua tadi dapat ada satu hal yang menarik ya. Kalau lu kan memang sekolah di negeri, ibaratnya lu minoritas. Lu udah Chinese, Kristen pula. Nah, lu Iya, bagaimana kurang minoritas apa lagi? kurang minoritas apa lagi? Ya. Orang lihat lu aja langsung ke stigma. Nah itu. Lu gimana deal dengan teman-teman lu yang mungkin tidak sama kayak lu? Apakah lu pernah diintimidasi atau mungkin korban rasis gitu? Nah, lu kan lu tetap sadar lu jadi anak Tuhan dong. Tetep lah. Ah, gimana lu deal dengan itu? Itu menarik tuh. Sebenarnya kalau gue sih apa ya, nggak pernah memikirkan dengan bener-bener momen dulu gue minoritas, terus dulu gue dibully kayak gitu. Gue sih nggak pernah mikir. Jadi gue juga bingung untuk mengungkapkannya kayak gimana gitu. Tapi gue coba pelan-pelan aja kali ya. Nah, memang kalau bully pasti gue merasakan lah. Karena yang mungkin karena nggak mungkin juga sih nggak dibully gitu kan. Itu memang sudah mendarah daging lah di Indonesia lah menurut gue. Susah juga gitu untuk ngilanginnya. Jadi dibully memang mungkin nggak hampir situ. Tapi gue punya satu kelompok temen itu memang yang Bisa nerima lu. bisa nerima, tapi ya memang berbeda-beda juga sih. Ya mungkin bully tetap ada, cuma memang mereka nggak yang benar-benar menjatuhkan banget sih, enggak gitu. Bully mungkin di luar dari pertemanan gue itu ya yang lain, yang ngebully. Nah itu SD itu gue punya, SMP itu gue juga punya circle yang memang berbeda, tapi ya memang kita sama-sama respect sih. Iya. Gitu. Jadi sampai SMA pun Kebawa. iya, gue juga punya teman-teman yang memang sama-sama respect gitu. Tapi gue sih dari diri gue sendiri sih nggak pernah mikir gue harus karena gue Kristen ya udah gue ikut Tuhan terus gitu. Maksudnya ya sudah, nggak ada yang bener-bener dari rohani gue juga. Iya Tuhan, lu tuh Kristen, lu tuh nggak boleh gini, enggak gitu juga sih. Maksudnya ya sudah, kita berteman ya berteman lah. Betul. Nggak yang iya gue Kristen, lu ini gue nggak mau masuk Islam. Kalau nggak mau bergaul gitu ya karena Itu karena beda. iya kayak gitu berbeda ya. gitu ya nggak juga. Tapi satu momen tuh yang gue bener-bener inget banget, respect banget sih gue sama teman-teman gue tuh di SMA sih. Dari apa perbedaan-perbedaan yang ada tuh pas SMA itu, temen gue sendiri dia bilang, nah sorry ya untuk teman-teman ini kan mungkin agak gini, dia bilang dia tuh nggak pernah suka sama orang Chinese sepanjang hidupnya sampai di SMA. Entah itu karena apa ya, gue juga nggak ngerti. Tapi saat di SMA tuh dia kan ketemu teman sama gue, jadi gue istilahnya teman basketnya dia, tiap hari main lah sama dia. Dia sampai bilang gini, gue tuh nggak pernah suka sama orang Cina. Tapi gue entah kenapa gue bisa berteman sama lu, katanya. Ya itu gue juga nggak ngerti sih gimana sih, maksudnya
ya gue bertemannya sama-sama respect aja gitu, nggak yang karena lu beda sama gue, ya gue membedakan lu, enggak gitu. Gue mencoba membaur aja sama mereka gitu. Jadi kalau misalnya ya sebenarnya dari sisi negatifnya juga ada sih. Jadi gue mencoba membaur juga dari yang mereka lakukan, misalnya mereka ngerokok gitu ya. Mungkin bukan jadi alasan gue juga sih salah satu. Tapi kadang jadi salah satu alasan gue Bisa diterima. Nah, itulah mengapa terkadang kenakalan yang dari diri gue sendiri ini ya punya alasan yang bukan dibenarkan sih, tapi menurut gue bisa reasonable, masuk akal. Iya, gitu. Karena tapi memang bukan benar gitu. Karena memang dalam situasi lu sebagai minoritas, Iya. ya kan? Karena sebagai minoritas lu ada dalam satu situasi yang sangat berbeda sama lu, tapi lu nggak ada choice juga, iya kan? Nggak punya pilihan. Lu nggak ada choice juga, pada akhirnya lu jatuh supaya orang bisa terima gua, ya gua ikut. Artinya sebenarnya apa mau dikatakan ya? Artinya bahwa untuk sampai membaur itu akhirnya lu sampai melakukan apa yang mereka lakukan. Iya. Pada masa remaja itu. Nggak semuanya sih, tapi ya beberapa itu lah. Iya. Tapi untuk ini kan, untuk self acceptance, Iya, kan, iya. untuk supaya diterima kayak begitu. Ya mungkin banyak orang juga, anak remaja sekarang juga kayak gitu Kayak sih. gitu. Iya. Karena memang self acceptance-nya itu dia merasa tertolak, dia juga banyak melakukan hal yang kayak begitu. Ikutan asik padahal dia nggak enjoy. Nah, itu dia. Iya kan? Iya. Habis ngikut, bergaul, pulang rasa dosa. Iya kan? Iya. Tetapi mau nggak mau waktu gua balik, gue nggak ada choice lagi, gimana ya caranya ya begitu. Nah itulah. Ya. Itu berat, makanya kan kalau teman-teman yang gua nggak tahu sih kalau di Gading Serpong ini gimana ya. Maksudnya yang gua tahu sih teman-teman khususnya anak-anak remaja itu sekolahnya ya di swasta yang memang kalangan sendiri lah bisa dibilang gitu. Tapi ya kalau bully pasti tetap ada kali ya. Walaupun di kalangan sendiri pasti tetap ada. Cuma ya kita punya perbedaan maksudnya di masing-masing lokasi pasti permasalahannya beda-beda sendiri. Challenge-nya beda-beda ya. Oke. Nice. Waktu itu butuh sama pacar. Nah terus karena satu hal yang cukup sering kita lakukan gitu jadi gue sama pacar gue